sebagai benda ekonomi pasar. A. Pendidikan sebagai investasi ekonomi. 1. Sistem produksi lembaga pendidikan. Proses pengolahan input pendidikan yang meliputi karakteristik siswa, faktor-faktor sekolah, dan pengaruh lingkungan masyarakat, yaitu merupakan elemen penting dalam menggambarkan fungsi produksi pendidikan secara menyeluruh. Adapun input sekolah yaitu mencakup sumber daya manusia, fisik, seperti guru, kepala sekolah, fasilitas pendidikan, dan peralatan pembelajaran. Karakteristik sumber daya manusia seperti pendidikan, pengalaman, dan motivasi tersebut dapat mempengaruhi proses pendidikan serta hasilnya. Sementara itu ada juga input non sekolah seperti status sosial ekonomi, lingkungan siswa, dan faktor suku. Itu berperan juga dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Input pendidikan tersebut merupakan bahan dasar dari proses pendidikan untuk menghasilkan output pendidikan. Nah, yang mana output pendidikan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama itu konsumsi dan 2 investasi. Dalam konteks ini, menganalogikan konsumsi seperti membeli roti sebagai sesuatu yang langsung dapat dinikmati. Sementara investasi seperti membeli mesin atau membangun toko, nah itu merupakan bentuk pengeluaran saat ini untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, investment. Dengan demikian, konsumsi dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran dapat langsung dinikmati, dan investasi bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Dalam pendidikan, aspek konsumsi berhubungan dengan kegembiraan, kesenangan, keamanan, dan tenaga kerja terampil yang dapat diperoleh dan dinikmati oleh siswa, keluarga, masyarakat, dan secara keseluruhan. Sementara itu, aspek investasi mencakup outcome pendidikan yang terkait dengan peningkatan keterampilan produktif seseorang dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masa depannya. Adapun contoh dari output pendidikan yang bersifat investasi itu antara lain yaitu keterampilan dasar matematik dan verbal, keterampilan vokasional, kreativitas, kebiasaan hidup sehat, dan lain-lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pendidikan dapat dinikmati oleh individu peserta didik, keluarganya, masyarakat, dan negara pada umumnya. Keuntungan tersebut baik berupa konsumsi maupun investasi yang mana telah dijelaskan di atas. 2 yaitu output dan outcome lembaga pendidikan. Dalam bidang ekonomi pendidikan, istilah output dan outcome ini perlu dibedakan untuk memudahkan nanti menentukan posisi hasil pendidikan. Yang mana di dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh dari suatu proses produksi pendidikan, untuk itu proses produksi pendidikan tersebut dapat digambarkan sama seperti proses pendidikan sebagai berikut. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa proses produksi pendidikan selalu menggunakan berbagai sumber daya yang terbatas. Berkenaan dengan itu, diperlukan juga upaya untuk menggunakan berbagai sumber daya tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menghasilkan sesuatu keluaran pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam terminologi ekonomi pendidikan, upaya menghubungkan penggunaan sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna dalam proses produksi untuk menghasilkan keluaran outcome atau output dan outcome. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi internal berkenaan dengan perbandingan antara input dan keluaran pendidikan dalam lingkup institusi pendidikan dan sistem pendidikan dalam konteks ini, maka keluaran dari suatu institusi pendidikan atau sistem pendidikan secara keseluruhan dapat langsung diidentifikasi untuk diperbandingkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran. Keluaran ini merupakan hasil langsung dari proses produksi pendidikan. Itu lebih cocok disebut sebagai output. Nah, kalau istilah keluaran di sini selain berbeda dengan outcome yaitu hasil tidak langsung atau dampak dari pendidikan yang dapat memberikan keuntungan bagi individu dan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung dan bersifat konsumtif. Baiklah, selanjutnya pasar pendidikan. Di pasar pendidikan terdapat berbagai lembaga pendidikan yang menawarkan berbagai program dan layanan pendidikan. Yang pertama ada kebutuhan. Pasar pendidikan kebutuhan dasar bagi seorang konsumen dari lembaga pendidikan adalah terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang nyaman, tenang, fasilitas yang lengkap, serta guru dan tutor yang profesional. Dan yang paling utama adalah tujuan akhir dari kegiatan belajar mengajar, yaitu nilai ujian nasional yang tinggi dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi juga. Yang kedua ada keinginan. Keinginan ini digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan. Apabila suatu masyarakat berevolusi, maka keinginan-keinginan tersebut akan meluas.
Apabila para masyarakat menginginkan banyak proyek, maka secara otomatis produsen juga akan menyediakan banyak produk atau jasa yang bisa memuaskan keinginan mereka. Yang kedua, ada permintaan. Konsumen akan memandang produk sebagai sekantong manfaat dan memilih produk-produk yang memberikan kantong terbaik untuk uang mereka. Lembaga pendidikan yang menawarkan produk baru yang menunjang dalam mencapai tujuan nasional terbaik di mana konsumen akan terpuaskan, maka konsumen akan mengeluarkan uang mereka untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, ada produk. Lembaga pendidikan didirikan dalam upaya memenuhi kebutuhan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang banyak dalam waktu yang terbatas, namun mereka juga harus mendapatkan tanda tentang penguasaan ilmu yang mereka pelajari dengan mendapat ijazah dan nilai nasional yang baik dan bisa digunakan untuk melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Dalam lembaga pendidikan tersebut akan menawarkan sejumlah kurikulum seperti IPA, IPS, dan bahasa pada tingkat SMA dan materi pendukung lainnya. Dalam istilah marketing sering disebut dengan himpunan pilihan produk. Yang kelima, ada pertukaran. Lembaga pendidikan mengadakan pertukaran jasa dan biaya SPP dari para siswa, namun tetap bertitik tolak bahwasanya lembaga pendidikan adalah organisasi non-profit organization, di mana lembaga pendidikan tidak hanya mengejar keuntungan, namun keuntungan yang diperoleh dipergunakan sebagai biaya untuk memajukan lembaga pendidikan yang mereka kelola. Yang terakhir, ada transaksi. Transaksi adalah perdagangan nilai-nilai antara dua pihak. Transaksi ini sebagai unit pengukur pemasaran sebab pertukaran merupakan inti dari pemasaran. C. Pengukuran nilai ekonomis lembaga pendidikan. Individu, masyarakat, dan negara telah mempertaruhkan sebagian penghasilan dan atau anggaran untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan. Untuk itu, wajar apabila nilai ekonomis dari investasi pendidikan tersebut perlu diidentifikasi dan diukur baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Menghitung keuntungan ekonomis diperlukan data tentang biaya tidak langsung dan biaya langsung. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh dapat berupa keuntungan yang bersifat konsumtif dan keuntungan yang bersifat investasi. Perhitungan Gini diferensial dilakukan dengan membandingkan penghasilan antara lulusan jenjang pendidikan tertentu dengan jenjang lain, seperti perbedaan antara penghasilan lulusan perguruan tinggi dengan sekolah menengah atau sekolah dasar. Sementara itu, perkiraan net present value menghitung nilai saat ini dari investasi pendidikan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Untuk mengukur tingkat pengembalian individu dari melanjutkan sekolah, digunakan tingkat kembalian internal yang mempersamakan hasil dari melanjutkan sekolah dengan biaya total dengan mengubah biaya individu menjadi biaya sosial, termasuk biaya yang ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah. Dapat dihitung juga keuntungan sosial dari pendidikan yang bersifat moneter. Berbagai penghitungan keuntungan dari keluaran pendidikan seperti yang dijelaskan tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal, antara lain yang pertama, sebagai dasar pengembalian keputusan mengenai apakah seorang akan melanjutkan sekolah atau tidak. Yang kedua, untuk menerapkan situasi seperti pertambahan pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik Indonesia. Yang ketiga, untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga kerja dari masing-masing jenis dan tingkat pendidikan untuk beberapa tahun ke depan. Yang keempat, untuk menyusun kebijaksanaan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja. Dan yang kelima, untuk menentukan apakah suatu program pendidikan tertentu cukup baik untuk diselenggarakan atau tidak. Dan dalam hal ini, pemilihan prioritas dari berbagai alternatif program pendidikan yang terbuka.